Ya misalnya kayak kasusnya Karin, di mana dia hamil dan ditinggalin sama pacarnya, dan pacarnya nggak mau bertanggung jawab dan tinggalin gitu aja. Ya kalau ceritanya kayak begitu, urusannya sih pasti akan panjang. Tapi aku percaya sama kamu nggak mungkin kayak begitu kan? Aduh, kenapa aku bisa kecolongan begini? Karin nggak mungkin kan? Aduh, Karin beneran mau ngerusak rumah tangga aku. Kamu ngapain sih? Nggak apa-apa. Katanya kamu mau istirahat, kenapa kamu sembunyi di belakang pintu segala? Aku nggak sembunyi, Bunda. Aku udah baring tadi, cuman aku mau ambil air. Terus, ya Ibu Bunda masuk ke jedar kepala. Kamu nggak kenapa-napa. Kalau ada apa-apa, aku mohon kamu cerita sama aku ya. Enggak. Aku agak curiga sama kamu. Kenapa kamu pulang dari kantor siang-siang gini sih? Jangan-jangan kamu diteror lagi sama dia. Ayah, kalau kamu mau aku percaya sama kamu harus cerita dong semuanya. Sebenarnya ada apa sih? Oke, Bunda. Bunda benar, aku diteror sama perempuan itu di kantor tadi. Dia bilang dia mau datang ke rumah, dia mau samperin Bunda. Gimana kalau dia beneran datang ke sini? Ya nggak mungkin lah. Mana mungkin dia punya nyali untuk langsung ketemu sama aku, udah jelas-jelas dia yang salah kok. Lagian kamu udah punya istri, masih aja dideketin sama dia. Kecuali ada tuntutan lain, misalnya kayak kasusnya Karin, di mana dia hamil dan ditinggalin sama pacarnya, dan pacarnya nggak mau bertanggung jawab dan tinggalin gitu aja. Ya kalau ceritanya kayak begitu, urusannya sih pasti akan panjang. Tapi aku percaya sama kamu nggak mungkin kayak begitu kan? Enggak, Bunda. Kalau apa yang pacarnya Karin lakukan itu ya udah keterlaluan, dia mah kurang ajar itu. Ya, aku kasihan banget sama Karin. Ya Allah, semoga pacarnya Karin mendapat hidayah supaya dia mau bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Karena janin yang ada di kandungan Karin itu sama sekali nggak berdosa. Dan aku harap apa yang menimpa sama Karin itu menjadi pelajaran supaya kamu mau menjaga diri kamu. Iya, Bunda, aku udah insaf, Bunda. Kasihan itu orang lagi nunggu. Ayo dong, Bunda. Halo, ada apa lagi sih, Kak? Kamu udah tahu semuanya? Kamu jangan gila ya. Kamu benar-benar mau ngehancurin keluarganya Hana. Gimana pun, Hana itu sahabat kakak, Karin. Dan kakak nggak peduli kamu mau ngapain, Bram. Kakak nggak peduli. Tapi kalau sampai kamu melakukan hal bodoh ke Hana, awas kamu ya. Kak Sofi, segitunya ya. Kakak lebih memikirkan perasaan Mbak Hana ketimbang perasaan adik kandung Kak Sofi sendiri. Tapi Kak Sofi tenang aja. Aku nggak akan apa-apain Mbak Hana kok. Cuman aku mau Mas Bram itu menceraikan istrinya dan memilih untuk menikahi aku. Dengerin kakak. Kamu nggak... Halo? Karin? Ih! Oma, maaf Oma, jalanan macet banget. Maaf ya, Oma udah nunggu lama nih tadi. Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya saya yang harus minta maaf karena waktu kamu bisa kita bertemu di sini. Oma nggak usah sungkan, nggak apa-apa kok. Ya. Oma mau bicara masalah apa? Mungkin kamu sudah mendengar Vina dan Rizal mau menikah. Udah, Oma. Sebenarnya saya tidak mau hubungan mereka berdua itu. Saya tidak seru. Dan ini juga bukan saya mau menjelek-jelekan Rizal. Dan saya sampai sekarang tidak tahu hubungan keluarga Rizal itu bagaimana. Dan saya ini semua sudah bilang sama Vina, tapi Vina tidak mau dengar dengan omongan saya. Dia tetap bersikeras untuk melakukan pernikahan dia dengan Rizal. Saya tidak tahu mau bagaimana lagi. Saya tahu betul bagaimana kegagalan hubungan kalian waktu dulu. Maka itu saya tidak mau Vina menderita untuk kedua kalinya dalam rumah tangganya. Saya minta maaf soal itu, Oma. Belum lagi soal Nadia. Saya prihatin dan khawatir sama perkembangan psikologis Nadia.
Dan saya paham hubungan kalian berdua kan sudah tidak ada ikatan apa-apa. Tapi kan semua itu belum selesai. Maka saya tidak mau ada cerita yang baru tentang Vina dalam kehidupan rumah tangga dia. Sebelumnya saya minta maaf, Oma. Tapi sekarang saya sama Vina itu lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan kita berdua. Sekarang Oma tahu sendiri, Vina itu orangnya seperti apa. Keras kepala, nggak mau ngalah. Dia itu kadang-kadang bikin kita berantem terus dalam segala hal. Tapi kalau Vina kasih kesempatan buat saya untuk memperbaiki hubungan, saya bisa buktiin ke dia, Oma, kalau saya akan membayar semua kesalahan saya dulu. Saya juga mau punya keluarga yang normal, keluarga yang bahagia. Ya, seandainya saja pada waktu itu hubungan kalian bisa dipertahankan, bagaimanapun waktu itu tetap berputar. Ya udah, sekarang gini, Mama gak usah khawatir ya. Aku akan bantu. Aku akan cari tahu soal Rizal, latar belakangnya seperti apa. Cuma Oma janji jangan kasih tahu sama Vina, takutnya dia marah lagi. Saya paham semua ini. Saya terima kasih dengan bantuannya. Gak usah dipikirin. Emangnya kamu mau kemana, Zal? Malam-malam gini minjem mobil aku? Maaf ya sayang, kan aku juga nggak tahu. Jadi tiba-tiba klien aku itu telepon. Dia minta untuk ketemuan di Bandung hari ini untuk bahas bisnis. Sekarang juga, malam ini juga gitu loh. Ya jadi mau nggak mau aku harus ke sana. Namanya juga bisnis, ya kan? Ya paling besok juga aku udah pulang. Kamu tenang aja ya. Iya, aku percaya sama kamu. Yang penting kamu hati-hati di jalan, terus jangan lupa kabarin aku ya. Pasti sayang, aku pasti kabarin kamu. Ya, yaudah kalau gitu aku jalan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vin, siapa yang pakai mobil? Itu tadi Rizal mah, katanya ada urusan mendadak makanya minjem mobil aku. Vina, kamu itu belum jadian apa-apa, sudah berani minjemin barang-barang. Lama-lama laki-laki itu ngelunjak, kamu tahu. Dan kamu tidak punya harga lagi. Kamu dengerin dong omongan Mama. Mama tuh apa lagi sih, Mah? Kenapa sih Mama terus-terusan kayak gini? Terus-terusan ngejelekin Rizal? Rizal bagaimanapun juga akan nanti jadi calon menantu Mama. Dan kita berdua saling mencintai. Dan aku sangat yakin Rizal nggak punya niat jelek sama aku. Kamu tahu, Mama lihat Rizal itu tidak sungguh-sungguh mencintai kamu. Kamu tuh cuma diperalat. Kamu dengerin dong omongan Mama, kenapa sih? Vina, jangan kamu mengulangi kebodohan dengan kebodohan. Kamu kan sudah pernah gagal. Jangan mengulangi kegagalan itu yang kedua kali. Kamu tuh harusnya pintar dan berhati-hati untuk mencari pendamping hidup yang baik. Lebih baik begini daripada kamu salah. Lebih baik kamu tetap jadi janda selamanya. Seperti Mama, kamu fokus mendidik anak kamu aja.